Kita mulai ya, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, Pak. Baik ya. Perkuliahannya bagaimana? Lancar? Untuk kuliah yang lain? Alhamdulillah, insya Allah lancar, Pak. Lancar ya. Ada yang sudah pernah kuliah daring di kampus? Alhamdulillah sudah, Pak. Baik, kuliah luring maksud Pak Joko ya. Baik. Hari ini kita akan lanjutkan untuk kuliah kita. Temanya masih model bidang datar ya. Jadi di bidang datar ini mestinya beberapa kali tatap muka, tapi karena di sistem Spada kan terbatas ya. Jadi hanya dibuat satu topik, tetapi tatap mukanya bisa beberapa kali. Mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Baik, kita akan mulai kuliah pada pagi hari ini. Apakah suara Pak Joko bisa didengar dengan jelas? Iya, Pak. Iya, Pak. Jelas. Bisa terdengar dengan jelas, Pak. Jelas ya, baik. Apakah bahan ajar yang Pak Joko bagikan sudah dibaca, sudah membuat tugas terkait dengan sifat-sifat dan unsur-unsur bidang datar? Di pertemuan sebelumnya sudah dikerjakan? Halo. Tugas-tugasnya sudah dikerjakan, diunggah di Sepada? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan sedikit terkait dengan segitiga ya, karena segitiga juga bagian dari model bidang datar ya. Nah, maka yang pertama dulu sempat kita bahas di forum ya, sudah sempat kita bahas di forum. Yang pertama yaitu terkait dengan unsur-unsur segitiga ya, unsur-unsur segitiga. Jadi kalau kita misalkan kita buat model segitiga ABC gitu ya, model segitiga ABC. Layar yang Pak Joko bagikan sudah bisa dilihat ya. Sudah bisa. Bisa, Pak. Ya. Dari segitiga ABC kita bisa menuliskan titik sudut ya. Nah, yaitu titik sudut A, sudut B, dan sudut C. Atau kita bisa menuliskan sudut A ya, titik sudut A ya dalam bentuk 3 huruf, yaitu sudut C A B, yaitu sudut A yang dibentuk dari ruas sisi AC dan ruas sisi AB ya. Kalau begitu kita menuliskan sudut B-nya bagaimana? Sudut apa? Halo. Kita bisa menuliskan sudut B, sudut
apa? A, B, C. Dan sudut C berarti sudut B, C, A, ya. Nah, ini pada titik sudut, kemudian kita bisa menuliskan sisi AB, sisi BC, dan sisi CA, gitu ya. Kemudian sisi di hadapan sudut A disebut sisi A, sisi di hadapan sudut B disebut sisi B, sisi di hadapan sudut C berarti sisi C, begitu ya. Nah, baik. Berikutnya kita bisa mengklasifikasi segitiga, gitu ya, ditinjau dari sisi dan apa? Sisi dan sudut, ya. Segitiga ditinjau dari sisi, berarti ada segitiga apa? Segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi. Nah, kita bisa gambarkan segitiga ABC sama sisi. Nah, berarti sama sisi ketika sisinya sama panjang, ya. Yang kedua segitiga sama Kaki. ya, berarti yang sama hanya dua sisi, ya. A, B, C, berarti ini AC sama dengan BC. Kalau sama sisi berarti AB sama dengan BC sama dengan CA, gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga, berarti apa? Segitiga apa? Sembarang, ya. Berarti apa? Ketika sisinya tidak ada yang sama, ya. AB tidak sama dengan BC, tidak sama dengan AC, ya. Nah. Oke, ini klasifikasi segitiga, kemudian garis istimewa pada segitiga, ya. Oh, ini saya lanjutkan saja, ya. Ini tugas mandiri, terakhir ini, ya. Oke, nah berikutnya kita bisa mendefinisikan definisi garis berat, ya. Kemudian definisi garis bagi, garis apa lagi? Garis tinggi dan garis Sumbu. Ya. Nah, kemarin kan sudah Pak Joko minta untuk dibahas di forum. Nah, silahkan siapa yang akan menyampaikan, sebutkan nama, NPM, gitu. Definisi terkait dengan definisi garis berat, ya. Garis berat adalah garis yang apa? Siapa yang bisa mendefinisikan
dari forum di pertemuan sebelumnya? Dikerjakan tidak forumnya kemarin? Didiskusikan tidak? Halo? Oh, forumnya belum ada ya? Nah, ini ya forumnya di sini. Nah, ini mestinya tidak setiap mahasiswa membuat forum ya, tapi bisa salah satu saja membuat forum. Kemudian teman-teman yang lain bisa berkomentar ya, misalkan ini di forumnya Nova, jadi tidak setiap orang membuat ya. Garis berat adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan membagi sisi itu menjadi dua bagian sama panjang. Ya, itu ya. Garis berat ialah garis dari titik sudut ke pertengahan sisi di hadapannya, atau garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan membagi sisi itu menjadi dua bagian sama panjang. Nah, maka kita bisa menggambarkan garis berat adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut, kemudian membagi sisi di hadapannya sama panjang. Ini yang disebut sebagai garis berat ya. Kalau dari titik B berarti ditarik ke sisi AC. Nah, sisi AC juga sama panjang. Ini garis berat ya. Kemudian dari sisi C, nah, ini juga garis berat, membagi sisi AB sama panjang ya. Maka yang akibat yang ditimbulkan dari garis berat ini ya, kita beri titik apa ini ya, titik D misalkan titik berat, ini misalkan titik E, potongan garis E, F, G ya. Maka garis berat dari titik A ya, garis berat dari titik A membagi sisi AB menjadi dua sama panjang, yaitu BE sama dengan EC ya. Garis berat B berarti membagi AF sama dengan FC ya. Garis berat dari titik C maka membagi AG sama dengan EB ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah garis bagi. Nah, garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut dan membagi
sudut menjadi 2 sama besar ya. Kalau sudut sama besar, kalau sisi sama apa? Halo. Kalau sudut sama besar, kalau sisi sama apa? Panjang. Sama panjang. Oke ya, ini yang lain mana ya? Semoga saya mengajar manusia ya. Jadi karena tidak kelihatan wajahnya, profilnya, tidak ada suaranya, begitu. Nah, garis bagi membagi sudut menjadi 2 sama besar. Jadi kalau kita bagi sudut A, ya, dari titik sudut A, maka ini sudut A1 sama besar dengan sudut A2 ya. Kalau kita membagi sudut C, maka C1 sama dengan C2. Kalau kita membagi sudut B, maka B1 sama dengan B2. Ini yang disebut sebagai garis bagi ya. Berikutnya adalah garis tinggi. Garis tinggi adalah garis dari titik sudut yang tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Nah, garis tinggi adalah garis yang ditarik dari titik sudut dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Nah, ini kalau kita punya segitiga ABC sembarang itu ABC, maka garis tinggi A adalah garis tinggi yang ditarik dari titik A ya. Ini tegak lurus dengan sisi BC ya. Kalau ditarik dari titik C berarti tegak lurus dengan sisi AB. Kalau ditarik dari titik B ya, maka tegak lurus dengan sisi AC ya. Nah, tegak lurus ya. Ini yang disebut sebagai garis tinggi. Ya, oke ya. Yang berikutnya garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang apa? Garis sumbu adalah garis yang Ditarik tegak lurus. Ditarik tegak lurus pada pertengahan sisi segitiga. Sisi segitiga. Oke, AB Tersebut menjadi bagian sama panjang. Kemudian kita buat tegak lurus dari pertengahan gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini harus tegak lurus ya. Pertengahan sisi. Nah, berarti kan sisinya dibagi menjadi 2 sama panjang, kemudian dibuat garis yang tegak lurus. Misalkan. Nah, harus dibuat ini harus tegak lurus ya. Juga harus sama panjang. Dibagi 2 ya. Terus ditarik tegak lurus. Nah, ini yang disebut sebagai apa? Titik sumbu. Biasanya digunakan untuk menggambar
lingkaran luar segitiga, ya. Nah, ini tentang garis istimewa, ya. Berikutnya teorema, ya. Berikutnya teorema. Teorema garis bagi. Nah, jadi dari definisi itu bisa dibuat teorema garis bagi begini. Garis bagi dalam dan garis bagi luar dari sudut yang sama tegak lurus sesamanya. Tegak lurus sesamanya. Nah, karena teorema berarti harus di apa? Karena teorema harus di apa? Karena teorema berarti harus di apa cah? Harus dibuktikan, ya. Iya. Nah, jadi misalkan diketahui segitiga ABC, ya. Kemudian dibuat garis bagi dari titik B. Nah, ini garis bagi luar, ini garis bagi dalam. Ya. Garis bagi itu membagi sudut menjadi dua sama apa? Sama besar, ya. Titik D misalkan, ya. Nah, maka garis AD disebut garis apa? Garis lurus, ya. Garis lurus bagaimana besar sudutnya? Besar sudutnya bagaimana? 180 derajat. Nah, kemudian berarti kita bisa tentukan, ya, sudut ABD itu sama dengan apa? 180 derajat ini, ya. Nah, lurus. Nah, maka kita bisa tentukan besarnya sudut apa? Sudut dalam, ya. Sudut dalam, ini. Ya, berarti katakanlah ini kita beri nama sudut B1, sudut B2, sudut B3, sudut B4, ya. Berarti sudut B1 ditambah sudut B2 ditambah sudut B3 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Tuh, ya. Nah, sudut B1 dan sudut B2
Sudut B1 besarnya bagaimana? B1 dan B2 besarnya bagaimana? Besarnya bagaimana? Sama, gitu ya. Nah, kenapa sama, Pak? Ya, karena tadi menggunakan definisi garis bagi, ya. Garis bagi membagi sudut menjadi 2 sama besar. Maka kita boleh menuliskan 2 kali sudut B2 ditambah 2 kali sudut B3 sama dengan 180 derajat. Maka 2 kali sudut B2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat, ya. Maka sudut B2 ditambah sudut B3 sama dengan 90 derajat. Artinya apa? Kalau sudut B2 ditambah sudut B3 90 derajat, ya, maka apa? Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah garis bagi dalam dan garis bagi luar tegak lurus sesamanya. Artinya garis bagi dalam dan garis bagi luar ini tegak lurus. Nah, gitu ya. Oke, Pak Joko lanjutkan. Berikutnya terkait dengan masih dalam konteks segitiga, kita akan bicara tentang 2 segitiga yang sama dan sebangun, ya. 2 segitiga sama dan sebangun, ya. Definisinya dua segitiga yang ketiga sisinya sama adalah sama dan sebangun. Ini ya. Nah, jadi kita punya segitiga ABC misalkan. Kemudian kita punya segitiga DEF, ya. Sisi AB sama dengan sisi DE, sisi EF sama dengan sisi BC, sisi DF sama dengan sisi AC, ya. Maka 2 segitiga ini sama dan sebangun. Diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF, ya. AB sama dengan DE, ya. BC sama dengan EF, ya. Kemudian apa? CA sama dengan FD, ya. Maka segitiga ABC ini sama dan sebangun dengan segitiga DEF, ya. Jadi sama dan sebangun itu sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Ini salah ya. Nah, ini mestinya berbeda, sisinya panjang. Nah, begini maksudnya. Nah, jadi sisi AB sama dengan sisi DE, sisi BC sama dengan sisi EF, dan sisi AC sama dengan sisi DF, ya. Maka 2 segitiga
dikatakan sebagai sama dan sebangun. Nah, sama dan sebangun itu berarti jika segitiga ABC dan segitiga DEF sama dan sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ya. Jadi sisinya sudah ini ya, sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F, ya. Nah, sama dan sebangun. Nah, apabila ketiga sisinya sama, ini ya, berarti tadi sisi AB dan DF, sisi BC dan EF, sisi CA dan FD, maka ini dua segitiga sama dan sebangun sisi ya. Nah, berikutnya teorema, ya. Teorema dua segitiga sama dan sebangun jika dua buah sisinya sama, nah, kalau sisi sama apa tadi? Dua buah sisinya sama dan sudut apet sisi itu sama. Oke, ya. Halo, masih ada mahasiswanya enggak ya? Halo, kelas 3A ya. Ya, ini pada diem semua ya. Jadi takutnya Pak Joko ditinggal kabur jadi sendirian. Oke. Baik, Pak Joko Ya, Pak. lanjutkan. Oke. Nah, berikutnya teorema. Kalau teorema berarti harus Dibuktikan. Oke ya. Nah, teorema berikutnya adalah dua segitiga sama dan sebangun jika dua buah sisinya sama dan sudut apit sisi itu sama. Jadi kita buat model segitiga ABC gitu. A, B, C ya. Kemudian segitiga D, E, F ya. Dua segitiga sama dan sebangun jika dua buah sisinya sama. Misalkan sisi AB sama dengan sisi DE ya. Kemudian sudut dua sisi ya. Dua sisi berarti AC dan DF ya. Nah, ini tandanya harus berbeda. Kenapa berbeda? Karena AB tidak sama panjang dengan AC ya. Nah, kemudian sudut apit, berarti kan sudut apit di sini. Ya. Nah, diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF ya. AB sama dengan DE ya. Kemudian sudut A sama dengan sudut D ya, sisi Oke. Sisi AC
sama dengan sisi DF. Maka kita bisa mengatakan ABC ini dua segitiga sama dan sebangun, yaitu sisi sudut sisi, gitu ya. Jadi dua segitiga sama dan sebangun apabila dua sisinya sama, sisi AB dan DE, AC dan DF, dan sudut di antara sisi atau sudut apit dari sisi AB dan BC juga sama, ya, sudut A dengan sudut D. Nah, ini ya, ini teorema yang pertama. Teorema yang kedua yaitu dua segitiga sama dan sebangun jika satu sisinya sama, sudut pada sisi itu dan sudut di hadapan sisi itu sama juga. Sudut pada sisi itu dan sudut di hadapan sisi itu sama juga. Nah, kita bisa menunjukkannya begini. Sama, kita buat segitiga lagi. ABC, ya. A, B, C, dan segitiga D, E, F. Dua segitiga sama dan sebangun jika satu sisinya sama. Katakanlah sisi AB sama dengan sisi DE, ya. Dan sudut satu sisi yang sama, sudut pada sisi itu sama, jadi salah satu sudut, ya. Misalkan sudut D ini sama dengan sudut A, begitu. Dan ya, dan sudut di hadapan sisi itu juga sama. Sudut di hadapan sisi itu berarti kan sisi AB, ya. Sudut di hadapan sisi AB berarti sudut apa? Sudut C, ya. Ini sudut F, gitu ya. Nah, diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF, ya. Sisi AB sama dengan sisi DE, ya. Sudut A sama dengan sudut D. Sudut C sama dengan sudut F. Maka kita bisa mengatakan bahwa segitiga ABC itu sama dan sebangun dengan DEF, yaitu dengan sisi sudut, gitu ya. Satu sisi yang sama, satu sudut di sisi tersebut, dan sudut di hadapan sisi. Nah, maka segitiga ABC sama dan sebangun segitiga DEF, gitu ya. Nah, baik, teorema berikutnya. Teorema berikutnya, dua segitiga sama dan sebangun jika
segitiga itu siku-siku. Nah, jika segitiga itu siku-siku dan sebuah sisi siku-siku dan sisi miringnya sama. Nah, jadi kita punya dua segitiga siku-siku A, B, C. Nah, dengan segitiga D, E, F. Nah, dua segitiga sama dan sebangun jika segitiga siku-siku dan sebuah sisi siku-siku, misalkan sisi AB sama dengan sisi DE, kemudian sisi miring sama dengan sisi BC. Diketahui segitiga ABC ya, dan segitiga DEF. Nah, AB sama dengan DE ya, dan sisi miring BC sama dengan DF. Maka kita bisa mengatakan ya sisi dan sisi miring ya. Maka segitiga ABC sama dan sebangun segitiga DEF. Nah, ini ya. Ini teorema pada kesebangunan. Nah, teorema berikutnya teorema dua segitiga sama dan sebangun jika satu sisi sama dan kedua sudut pada sisi tersebut sama juga. Nah, jadi kita punya segitiga ABC, katakanlah ya. ABC, DEF. Satu sisi sama, dua sudut pada sisi itu, nah, berarti sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E. Nah, kita diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF. Ya. AB sama dengan DE ya. Sudut A sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut E ya. E ya. Nah, maka kita mengatakan bahwa sudut sisi sudut ya. Maka segitiga ABC sama dan sebangun dengan segitiga DEF. Nah, ini ya. Ini teorema pada kesebangunan. Pak, aplikasinya bagaimana, Pak? Teorema-teorema tersebut. Nah, aplikasinya kita bisa tentukan gitu ya. Contoh misalkan ini bisa buat latihan ya. Buat latihan. Contohnya begini ya. Contoh, buktikan bahwa dalam segitiga sama kaki
garis berat ke sisi-sisi yang sama, sama panjang juga. Nah, ya, nih. Garis berat tadi definisinya apa? Garis berat tadi definisinya apa, teman-teman? Garis yang ditarik dari satu titik sudut pada segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Menjadi dua bagian sama panjang. Ini garis berat A, garis berat B, ya. Berarti membagi sisi. Katakanlah ini BD dan DC, ini sisi AE dan EC, ya. Oke. Nah, kita bisa menggunakan konsep kesebangunan tadi, ya, untuk menunjukkan bahwa garis berat sama panjang pada sisi kaki-kaki yang sama, ya. Nah, diketahui segitiga ABC sama kaki. Nah, sisi apa yang sama? Sisi AC sama dengan sisi BC. Gitu ya. Betul enggak? Ya, kemudian akibat dari garis bagi AE sama dengan EC. Ya, kemudian BD sama dengan DC, itu ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang terbentuk dari garis bagi A dan garis bagi B. Nah, maka saya boleh menuliskan begini. Perhatikan segitiga ABE dan segitiga BAD. Bisa dibayangkan segitiganya? Bisa dibayangkan enggak? Nah, ini segitiganya. Segitiga apa yang diarser? Segitiga apa yang diarser? ABE, ya. Segitiga apa yang diarser? BAD. BAD. BAD, ya. Nah, kita perhatikan dua segitiga itu dengan menggunakan konsep kesebangunan, ya. Kita coba tunjukkan bahwa segitiga ABE dan BAD itu sama dan sebangun, ya. Nah, buktikan bahwa yang ditanyakan garisnya AD sama dengan BE, kan begitu, ya. Bukti. Nah, perhatikan segitiga ABE dan segitiga BAD. Nah, sisi AB pada segitiga ABE sama dengan sisi AB pada segitiga BAD. Ya, betul enggak? Betul enggak? Sudut. Betul, Pak. Sudut BAE
Nah, bisa dibayangkan sudut BAE sama dengan sudut Bisa, Pak. B ABD. ya. Ya. Oke. Ya. Kenapa? Karena segitiga sama kaki, jumlah ketiga sudutnya sama apa? Sama besar, ya. Nah, terus satu lagi apa yang sama? Satu lagi yang sama apa? Sisi apa? Sisi E sama dengan sisi B, BD. Kenapa sama? Ya, garis berat membagi sisi menjadi dua sama panjang. Ini kan segitiganya sama kaki. Berarti BD sama dengan AE. Betul enggak? Iya, Pak. Halo. Nah, maka kita bisa menuliskan kedua segitiga ini sama dan sebangun apa? Sisi, sudut, sisi, yaitu sisi AB sama dengan sisi AB. Kenapa? Berhimpit, ya kan sama panjangnya. AE dengan BD, ya kan dibagi garis berat. Garis berat membagi sisi menjadi dua sama panjang. Sementara segitiganya kan segitiga sama kaki, ya dibagi dua. Berarti kan AC sama dengan BD dibagi dua pun AE sama dengan BD, itu ya. Nah, maka kita bisa simpulkan, maka segitiga ABE sama dan sebangun dengan segitiga BAD. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, berarti sisi apa saja yang bersesuaian? AB dan AB, betul kan? AE dan BD. Berarti satu lagi apa tadi? BE dan AD, itu ya. Nah, AD dan BE. Nah, kan yang dicari ini, ya. Maka apa tadi? Garis berat sama panjang, ya. Maka garis berat AD sama dengan garis berat BE. BE apa BF tadi? BE, ya. BE. BE. Nah, begitu cara penggunaan teori pada ini, ya, pada kesebangunan, gitu ya, pada kesebangunan. Nah, berikutnya untuk latihan begitu nanti dikerjakan di mana ya? Di assignment, ya, di tugas nanti saya buatkan di sini. Di sini di mana Pak itu? Di sini, ya. Nah, nanti Pak Joko buatkan di sini.
Bentar. Besok kita masih bicara tentang unsur-unsur bangun datar. Ya, ini kan baru segitiga ya. Untuk segi empatnya kan belum. Ya, nanti tugasnya 1 Pak Joko tambahkan di sini. Tugas mandiri 2. Terlihat layarnya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Iya, Pak. Nanti saya tambahkan di sini tugas mandiri 2 masih di topik 4. Buat latihan begini teoremanya ya, 1 saja. Teorema dalam segitiga sama kaki, sudut alasnya sama besar. Nah, ini ya. Jadi kita akan membuktikan segitiga sama kaki. Nah, A, B, C itu ya. Ini sisi AC sama dengan sisi BC karena sama kaki ya. Buktikan bahwa sudut A itu sama dengan sudut B. Nah, dengan menggunakan apa? Menggunakan garis istimewa pada segitiga dan teorema pada kesebangunan ya. Nah, sudah, ini saja untuk hari ini. Ini tugas Baik, Pak. mandiri 2 ya. Minggu depan Pak Joko lanjutkan untuk persegi ya, sifat-sifat apa? Sifat-sifat bangun datar ya. Nanti ada teorema-teorema sederhana yang bisa kita tunjukkan itu ya. Pada segi 4. Nah, segi 4 ya, konsepnya segi banyak. Nah, sifat-sifatnya nanti apa saja kita bisa tunjukkan ya. Saya kira itu untuk kuliah hari ini kelas 3A. Silahkan latihan bukti sudut alas tadi. Saudara boleh menggunakan definisi garis bagi. Nah, ini kuncinya ya. Jadi kita bisa menggunakan definisi garis bagi, kemudian dari garis bagi itu segitiga yang terbentuk apa saja yang diperhatikan, kemudian buat 2 segitiga itu sama dan sebangun sehingga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Itu saja saya kira untuk kuliah hari ini kelas 3A. Semoga sehat selalu ya. Dan apa ya? Jangan lupa latihannya dikerjakan, buat latihan tugas mandiri 2 ya. Itu saja mungkin untuk daftar hadir seperti biasa, silahkan bisa diisi di Spada, sudah disiapkan semuanya. Ada pertanyaan sebelum Pak Joko akhiri? Pak, izin bertanya. Boleh. Pak, apakah nanti rekamannya ini ditaruh di Spada? Iya, rekamannya jelas. Nanti ditaruh di Spada itu ya. Pak, terima kasih. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Joko akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.